Mbak C. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita komunitas YouTuber Hongkong. Ada Mbak C Vlog. Mbak C Vlog ya? Iya, Mbak C Vlog. Sandro Jabrik. Dan itu adalah calon YouTuber Yulili. Ini adalah fotografer. Dan yang di sini ada Mbak Renia. Dia adalah Renia Alka Vlog. Yo. Terus iki video rapper Diana Azumichi nggih mohon ka. Salam semuanya. Meneh. Sudah ada satu berapa miliar yang menonton? Silakan yang menonton ya, silakan komen-komen. Kita akan mengobrol apa hari ini pembahasannya. Ini apakah sudah dipencet dan itu apakah sudah, kalau belum dipencet berarti aku njaluk iki. Oke, sip. I love you. Langsung ini langsung dene anu isin. Oke teman-teman ya, kali ini kita berada di tengah-tengah dedengkotnya teman-teman yang sudah lama sekali berada di Hongkong. Oyote Hongkong. Oyote Hongkong. Nah, kali ini kita mau belajar bersama, yaitu bagaimana cara beradaptasi dengan majikan Hongkong. Kita mulai perkenalan dulu dengan Mbak Se. Sudah berapa lama di Hongkong, Mbak? Halo, perkenalkan saya Mbak Se Vlog, di Hongkong sudah 22 tahun dan ini kontrak baru. Berapa majikan? 1 majikan. Wow, aplaus ya. 22 tahun 1 majikan. Iya. Jaga dulu yang awal-awal 12 tahun. Pokoknya selama di Hongkong 12 tahun ada anjing 2, cucunya Simbah 2, terus ada Simbahnya 2. Sampai tinggal Simbahnya 1 sekarang. Iya, tinggal 1. Tinggal 1 dilil. Ya. Oke, dan bagaimana cara beradaptasi? Kita akan undur dulu, ketemu lagi dengan Mbak Renia. Nah, Mbak Renia udah berapa lama di Hongkong, Mbak? Hampir 19 tahun. 19 tahun ya? Iya. Rolikur tahun 19 tahun kayak Diane. Berapa majikan, Mbak? Dari tahun ke tahun itu masih 1 saudara ya? 3, 4. 4 majikan. Dan 4 majikan itu masih 1 saudara ya? Yang Lewat aja. ketiganya enggak? Ketiganya enggak? Orang lain ya. Orang lain. Oke, pasti ada cara-cara adaptasi dengan gonta-ganti majikan. Bagaimana nanti kita akan dengarkan. Dan yang ketiga ada Ilas Sinaga. Ilas Sinaga di Hongkong total berapa lama, Ilas? 12 tahun. 12 tahun. Berapa majikan, Ilas? 4 majikan. Oke, bagaimana nanti keluh kesahnya kita akan dengarkan ya. Dan yang selanjutnya di sini ada Mbak Diana Anjuli. Aku bisa tinggi kayak Tara wajahku. Mbak Diana, apa kabar? Oh, kabarnya sungguh luar biasa. Masih waras? Masih kurus. Setengah. Masih kurus. Setengah waras. Arif kurus. Kurus. Mbak Diana berapa lama di Hongkong? Nanti bulan 9 20 tahun. Jangkrik oyot ya. 20 tahun. Oke teman-teman, menarik sekali ya, ini dedengkotnya yang sudah lama di Hongkong. Ya, bagaimana? Sedangkan Anda berapa tahun? Nah, Sedangkan Anda berapa tahun? Ayo jawab. 20 tahun. oyongnya juga. Kabeh tepok bosok. Berarti yang posisi yang baru cuma saya ya. Ya, yang baru komen, apa kabar? Ayo baru komen. Apakah masih waras? Alhamdulillah waras. Baru masih walaupun- pemanasan deh di Hongkong. Iya, baru pemanasan dia di Hongkong. Nah, ini teman-teman ya. X-nya berapa Wajah tahun? baru. X-nya berapa tahun? X-nya tanya. S-nya 2 tahun. X 2 tahun. Ya. Terus sekarang baru. Baru belum habis potongan. Semangat. Semangat. Enggak ada Oke. yang tanya sama saya. Sawit. Nah, ini buat Mas Sandra, sudah berapa tahun di Hongkong?
Waduh, koreken nih. Koreken nih. 2013. Sekarang berapa berarti? Wah, 2013. 10 tahun. 10 Ya, tahun. berarti sembilan. Sampai Ya, temu ya, dhisik kuriman cacingan saiki. Rek tangan Dani Oga. Dhisik cacingan kuriman saiki kurukan dinosaurusen. Petake sampai kayak ngono dinosaurus. Kurukan daging. Oke. Terus bagaimana ya caranya untuk adaptasi dengan majikan di Hong Kong? Otomatis teman-teman kan pada tahu semua ya, majikan Hong Kong itu kan terkenal apa sih, Rek? Kenyih. Kenyih, Yim cerewet. Jim. Oh, Yim Jim. Hongok. Hongok, Iya. sangat keras dalam Iya. cara berbicara, nggak enak unggah-ungguhe. Iya. Kejawene iku Anggur koyo jeplak. oh langsung tok ngok Ora gitu. ora nek unggah-unggune nek karo wong Jawa, tapi nek padha Hongkonge ya Kalau biasa. sama-sama Mbak, sebangsanya Kalau dulu, menurut saya pasal 1 ayat 1. Piye? nggak adil ya. Gak enak bener ya? Iya. Majikan Hong Kong gak enak Selalu bener ya? benar. Majikan Hong Kong selalu benar? Enggak juga sih. Enggak, iya aku gandeng nyeneni di Pak Ijo bukti. Selalu benar itu bagi yang baru. bagi yang baru. Iya. Kalau Ma- bagi yang lama, ya nyende-nyende. Ayo yang nyende-nyende angkat tangan. Masih nyende-nyende. Majikannya malah disende-sende deh. Orang majikannya sing ngatur ya. Kita yang ngatur. Oh, worry. Kalau saya diam. diam, enggak Iya. nyente ya, bangga gak nyente ya. Enggak. Walem Makanya pokoknya. 22 tahun ya. Kalau saya masih belajar untuk menurut. Kayak ngene Cik, belajar menurut. Ya. Wis. Oke. Terus apa lagi? Kita simulasi. Ya. Kan simulasi Enggak, tadi. pertanyaannya gini. Kenapa kok kalian lebih dari 2, 3, 4, 5 kontrak ya? Kenapa kalian bisa lebih dari 5 kontrak? Kan 10 tahun ini kan 5 kontrak. Jawabannya ya bangga siji karena butuh duit. Butuh duit. Nah. Gimana? Wis Yo kabeh wong butuh duit, tapi Iya. sing liyane apa meneh ayo? wis kebal. Kebal ya. Aku sudah melupakan masa lalu menjadi yang indah. Sampai kerasan wis males mulai. Kalau aku demi melupakan masa lalu, saya tinggal di Hong Kong, bekerja, cari uang, semangat. Lebih happy. Masa lalunya Iya. perih-perih sekali katanya. Gak terima perih. Sampai tidak bisa Masa lalunya perih. Bagaimana Anda? Saudara si Ila Sinaga, apakah masa lalu Anda juga perih? Sudah dapat yang baru. Tidak. Perih enjoy aja. Oh, kalau dia masa lalunya oke. Batak dia, enggak terlalu pakai perasaan. Kalau Jawa kan mesti gawe Iya, wong Batak kan. Kalau orang Kokoh. Batak mah life is going on. Oh. Hidup terus berjalan. Oh. Harus belajar ini dengan seneng seluruh- karo aku monggo ra seneng gua. Golek meneh, golek meneh. Keren, Rek, golek meneh. Penontonnya Yulili rek, golek meneh rek. Ya. Ngemeng-ngemeng jogo majikane yang sekarang aja ya, yang sekarang Iya. jogo apa? Jogo kakek siji. Kakak sudah penak dong. Banyak yang minat tuh kira-kira. Iya. Sama-sama Mbak Se juga jaga. Kakak Iya, Kongkong. saya juga. Kakek kondisinya eh, piye ga? Ha. Kakek kondisi ya kadang Depresi. kadang edan, kadang eleng. Eleng lek pas kayak gaji. Ora kakek ki kadang piye ya mut-mutan ngono. Karena wae. gajinya dia bukan kakeknya. Oh anaknya. Yang Oh. gaji itu anak, cuman kan kakek itu kadang gimana sih kayak kadang happy, kadang nggak happy. Kasih nonton bokep aja. Justru dia suka nonton cewek-cewek seksi itu sama temennya dikirim gitu. Di rumah. Kakeknya Nonton suka apa? nonton Itu loh apa gambar-gambar yang Ah. cewek-cewek seksi gitu loh kadang itu. Besok jangan diupload ya yang dia nonton cewek seksi. Tapi pernah mengalami nggak kayak susah repot jogo mbah? Iya dia dulu itu waktu aku jaga dia kan dari rumah sakit Utenji dulu sana itu dia di rumah sakit. Sebulan. Aku jadi dia di rumah sakit 2 bulan, terus ujeng saya, terus si kakek total 3 bulan, berarti saya jaga dia dari rumah sakit, dari dia stroke, nggak bisa apa-apa. Terus nyampe ke rumah, dia juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, Nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan itu saya itunya saya pegang itu loh, Pantatnya. celananya, karetnya celananya itu saya pegang gitu loh. Ya sama pakai
kursi apa namanya tongkat yang 4 itu loh. Itu loh dia saya mandiin ya gitu. Terus sekarang alhamdulillah sih kontrak kedua jalan 6 bulan kayaknya dia udah bisa jalan. Oh, berarti sendiri. Pertama masuk 6 bulan si kakek sudah mulai bisa jalan. Pernah ada susahnya nggak jaga kakek? Ya dia apa ya, dia tuh susahnya nggak ada sih, cuman kadang ya sekarang mungkin aku karena udah terbiasa ya, dia waktu pertama dia tuh kadang suka marah-marah gitu kan, kadang-kadang suka unhappy, egoisan gitu kan, jadi kadang saya juga suka berantem sama dia dulu tuh, tapi sekarang udah enggak lah, udah males lah. Nikmatin aja. Ngomel sakarepmu ngono ya. Ya karena kalau orang gila terus sampe nanggepi kan jadi gila. Iya, kalau harus gila. Yang lucunya lagi kalau dia ngoprek itu ya kabel TV itu ya, dia kan sering ngoprek tuh ya. Tak tinggal ke kamar udah males yang lihat, biarin aja. Kadang saya foto, kadang saya kasih lihat anaknya tuh, lihat si kakek kau enggak ngoprekin kabel gitu. Gitu lah anaknya nanti. Tapi menyadari ya, semua anaknya menyadari. Anaknya cuma 1 kok. Alhamdulillah sih, majikan baik. Ngertiin banget kondisi bapaknya. Ya, sing gelem nunggu dhek anake wis gak iso nunggu. Iya, harus baik-baik sama dia kan. Iya, makanya ya. Biar kerasan. Kan pertama kali ngejeng pembantu juga. Oh, terus ambil kamu itu. Pertama kali ngejeng. Iya, kan istrinya udah enggak ada itu si kakek. Berapa tahun sekarang kerja? Udah mau finish lah ini 4 tahun. 4 tahun mau finish. Renew lagi. Insya Allah nanti. Nggak jadi pulang ya? Berarti lah nggak jadi pulang syukuran. Insya Allah lah 2 tahun lagi. Tapi aku lihat di Facebook itu kakek kamu ganteng ya. Ganteng memang. Mbak Se kok kayak gitu Mbak Se? Kenapa nggak digas aja sama Mbak Se? Aduh guys. Aku yang jadi pembantunya ya. Tapi cara menghadapi pertama kali kakek kan keluar dari rumah sakit. Mental kan sama gas ya? Kakeknya kan kena mental. Malah sekarang justru dia sehat dari stroke itu, dia malah Kau-kaucannya. Iya. Tapi cara kamu dulu adaptasi bagaimana menghadapi kakek yang kena tekanan mental itu? Dia dulu mah nggak kau-kaucan, dia diem anteng. Sekarang sampai anaknya aja ngomong, sekarang kamu hocingsan, malah foto ya kawa gitu loh anaknya ngomong. Memang si kakekku dulu itu punya riwayat apa ya, depresi gitu. Oh gitu. Jadi gimana kamu kok mau lagi untuk Ranyu, nggak ingin pindah majikan gitu, cari yang lebih santai? Aku mikir ya alhamdulillah sih di rumah itu enak ya. Bangun jam 9 pagi. Tidurnya jam? Tidur bolak-balik. Bolak-balik guys. Bolak-balik tidur. Oh, Mbak siapa ini, ada yang menyapa? Mbak Mama Satria, sehat-sehat kalian. Orang kerja ya, bangun pagi kadang ngambil koran yang di tempat dukun. Oh ya, biasanya santet ya orang ngomong gitu. Kan teplek. Iya, kan lewat sana dikit itu ngambil koran jam 8. Sama dia? Enggak, sendiri. Sampean? Sendiri. Oh, disuruh kakek ngambil? Enggak, anaknya. Oh, nyuruh? Ya, anaknya dari pertama saya kerja disuruh biar si kakek ada kegiatan kan. Oh, diajak sama kakeknya awal? Enggak ikut. Kakekku enggak mau. Kiamat dunia kalau dia ikut mau. Ya, saya jaga dia 4 tahun ya enggak pernah keluar. Mau keluar. Nggak mau bersosialisasi karena background apa itu carimu? Iya, yang apa namanya? Dia pernah, kan saya seperti bilang dia ada riwayat depresi gitu. Terus dia keluar itu nggak mau. Kamu belanja gimana? Kok tinggal kakek? Tinggal lo, ya sendiri dia malah kau-kaucan, ngoprek kabel apa segala macam tuh, biarin aja. Terus beres-beresin? Pernah lo sewaktu, kapan ya? Sampean tugasnya cuma beres-beresin apa yang dikerjain sama dia terus nggak beres? Dia beres, ngoprek sendiri, terus diberesin? meja, beresin sendiri. Terus tugas kamu apa ya digaji? Kan sampean yang beresin? Iya. Makanya itu saya bilang sama Mbak Yuli, kalau seumpama majikan saya mau nambah saya lagi, saya nggak mempermasalahkan long service. Karena apa? Karena saya itu kerja kebanyakan tidur. Nanti nih ya, dia nonton apa karaokean kakek, saya udah mainan HP apa kadang duduk gitu. Yang penting dia satu jangan sampai jatuh, udah gitu aja. Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah sih majikan aku tuh nggak pernah namanya nyolek kayak gini, kotor. Dauso makanan pun jarang banget. Tapi sampean juga bersih-bersih. Ya iya lo bersih-bersih gitu kan. Pel. Sejak nyuci WC juga. Iyalah, nyuci WC seminggu sekali.
Enggak tiap hari. Seminggu sekali. Kok enak? Kan enggak kotor tapi jisunya enggak apa? Enggak. Kakekku kan bersihan Bersih orangnya. kok. Aku kadang males 2 hari sekali ya. Makanya iya Terus? gitu. Terus Aku aja juga seminggu sekali. Maesong tiap hari lo ke pasar. Wah, Anda jaga apa? Kencingnya Mbak. Jaga kongkong 1. Iya. Kongkongnya. Aku tuh dulu memang ya, kan aku juga dulu di Funling jaga kakek sama nenek. 3 juta manusia yang menonton. Terus udah gitu aku tuh bisa sholat dulu kan di Funling. Cuman aku tuh setahun 3 Oh, muslim bulan. juga ya, Ilas? Enggak. Ilas muslim. Oh. Cuman kan boleh sholat di sini juga alhamdulillah bisa sholat. Kan. Pakai ruko? Iya loh, masa mau pakai Oh. peci. Udah gitu dulu Ilas tuh ya Allah pengen ya punya jaga majikan ya kakek satu aja lah gitu ya. Terus alhamdulillah sih keturutan. Berarti apa yang Anda pikirkan akan terjadi di kehidupan. Jadi mikirnya itu Terus juga dulu kan kakek Karena di nanti Panling bisa juga alhamdulillah di-upload, baik baru majikan dihapus. tuh karena mereka itu sih Upload aja. tinggal Oh, adanya apa Mbak Yuli apa? Mbak Raihan. kakek ninggal terus nyusul si nenek sebulan kemudian ninggal. Di sini langsung Panling. di-upload. Ya Allah sedih banget. Terus alhamdulillah dapat inilah. Terus saya tuh kenapa mikir ya mikir ya udahlah selagi si kakek enggak main tangan ya nggak mukul juga kan ya udahlah nggak apa-apa saya kalau masih dia mau saya ya udahlah nggak apa-apa tadinya tuh mau ganti majikan cuman saya takutnya nanti saya orangnya suka tidur bangun jam 9 jam 8 malam udah saukom jam 4 3:30 udah tidur sore sampai jam 6 aku nanti kalau ganti majikan belum tentu dapat majikan seperti ini aku tuh mikir gitu kan. Mikir-mikir Kalaupun aja. mau ganti majikan apa sih yang dikejar? Halo, aku malesnya juga geret-geret juga sama. gaji ya lumayan sih 4.800 saya dikasih kan. Ah. Nggak, terus takutnya nanti adaptasi lagi majikan kan. Nanti geret-geret koper Terus lagi geret-geret tuh. anu Males lah. Biarin sampai mati aja lah, nunggu di situ ya. Iya, Sampai iya. duitnya cukup ya. Insya Allah lah nanti 2 tahun lagi lah insya Allah gitu kalau Tapi kalau nggak Allah ya, nggak insya dan nggak Allah ya nambah 4 tahun gitu ya. ya, lihat Kalau nanti. insya Allah kan 2 tahun. Lihat Kalau nanti Allah lah. tuh dan Berarti insya kan. Iya. nggak jadi pulang terus kan agak kan istirahat. kemarin itu tadinya kan mau ganti majikan lagi gitu loh cuman kan cuman aku mikir Dadai sama Singsang baik gitu Kirain berpikir aku sudah tua. enggak Tak pikir mau nikah. iya makanya itu aku mau pulang juga kan udah capek Tapi mau nikah nggak? Mau nikah nggak? nggak tahu lah lihat nanti kesana dulu Iki siap iki ada MC ya, MC. Gila Sinaga, tanya pertanyaan terakhir. Cara mengatur keuangan selama di Hongkong bagaimana? Gaji 48 kan? ya aku sih ya alhamdulillah kadang ada uang sampingan ya aku ya buat keluarga berapa ya kan aku kan udah gak ada ibu bapak kan jadi buat aku sendiri gitu ya aku kalau misalkan ada duit pendapatan sebulan 6.000 gitu ya 1.300 ya yang 200 pulsa ya 100 buat bayar penitipan barang gitu ya sih 1.300 misalkan kan dapat sebulan contoh lah 6.000 gitu ya dikurangi 1.300 itu sisanya aku tabung gitu Itu rutin ya? nggak Wajib? mesti rutin kadang kan yang namanya aja kita kalau gaji pokok kan 4.800 tuh ya kadang dapat 5.500 gitu kan kadang ya kalau gaji kadang kalau kita jualan lebih Enggak banyak ngisi tabungannya wajib tiap bulan? wajib Harus wajib? iya wajib Dia sendiri. kan buat aku sendiri ya lumayan Iya. sih udah nabung gitu soalnya Beli Soalnya- lagi. enggak lah soalnya kan ya Sudah dapat apa asetnya selama 4 udah ada tahun? rumah di Bali Sudah beli rumah? udah di Bali Naga dulu kemarin itu beli gaji 4 tahun itu kerja di Potresil 4 tahun itu duit masuk ke tanah ke rumah perumahan Maksudmu pokok nggak HP ku? Salah, kan bening. Buat besok. baru sadar kayak Tua. Nang
kene gawe nang kene gawe. Ya udah ada rumah di Bali, alhamdulillah lagi tak kontrakin kan. Terus tanah ada di kisaran di Sumatera Utara. Oh, ya wes berarti nggak sia-sia lah ya bekerja di Hongkong ya. Sekian lama. Targetnya mau berapa tahun lagi? Ya makanya ini nanti ya 2 tahun lagi lah ini. Cukup ya? Cukup. Nikah lah ya. Punya anak ya. Tak doain ya. Amin. Ya. Terus iya lagian juga aku kadang mikir kalau lama di sini juga ya kamu cari ya ibaratnya kan aku belum punya anak ya. Jadi kalau udah punya anak ya kan. Tapi pengen punya anak. Ya nggak tahu sih ya nanti umur udah lah kamu anakmu ada nggak? Ada. Udah menikah. Oh. Udah bauti nih. Kan ini mantanmu juga toh? Iya. Mantan di Jongca dulu. Iya, mantan ada saksinya tepat. Iya kan, mantan. Ini mantanku, mantan waktu di Jongca. Mantan syuting film. Iya, mantan syuting film. Nanti syuting film lagi ya Bu ya. Jangan bunuh anakku. Nanti jangan ini. Jangan makan anggurku. Jangan protes. Oke, pertanyaan yang berikutnya ke Mbak Se ini. Oke. Terus kita akan menginterogasi ya. Ya, masuk sini aku. Ada 7 juta manusia yang menonton. Oke, tolong disapa Mbak. Kak Roy? Kak Ro? Iya, Kak Ro. Oke, di sini ada Mbak Aisyah cantik. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Raihan Azura dari Tai Kusing. Nah, ini adalah pemula ya yang non-ek baru di Hongkong jaga kungkung. Makanya tertarik sama kontenmu. Naga. Iya. Ya, terus ada Mbak Mama Satria. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih doanya sehat selalu untuk jenengan Mbak Mama Satria dan Adia Meka. Dan yang terakhir ada Mbak Raihan Azura. Oke, wes hari ini hari libur. Hari ini hari apa toh Mbak kok libur? Tun Encik. Jadi makan cong. Story-nya apa Mbak? Ini iklan sebentar ya, Mbak Renia. Story-nya makan cong itu apa? Ini hampir kayak Indonesia itu lepet kupat hampir kayak itulah. Oh, kupatan. Kan Lebaran Idul Adha. Kayak itulah. Lebaran Idul Adha. Nah, ini terdakwa selanjutnya. Terdakwa. Lepas maskermu. Jangan. Terdakwa selanjutnya ini ada Mbak Se. Ini masker penglaris sih. Masker penglaris. Oke. Mbak Se, pertama kali di Hongkong bagaimana menghadapi kerasnya Hongkong? Ya, untuk awal-awal sih ya seperti itu ya, pada umumnya beradaptasi. Ya pokoknya kaget itu pasti, terutama kayak makanan, kayak cuaca, kayak sikap-sikap majikan seperti itu. Tapi lambat laun itu ya bisa adaptasi, menyeimbangi. Apa yang menguatkan Mbak Se sampai bertahan 22 tahun kerja satu majikan? Seperti pada umumnya ya, yang pertama uang, butuh duit untuk kebutuhan keluarga, orang tua, membahagiakan orang tua. Selagi orang tua kita masih ada ya, kita harus membahagiakan orang tua ya. Ada masalah terberat nggak waktu menghadapi majikan, mungkin kok pelit, mungkin dituduh mencuri atau apa kayak gitu? Tentu Pi. Nah, pengalaman terpahit sekali ya. Padahal saya ikut majikan itu ya enggak sebentar ya, udah 22 tahun, tapi ya pernah dituduh mencuri uang $6.000. Loh, tiba-tiba saya diteleponkan polisi loh. Dituduh mencuri uang 6.000 Hongkong dolar. Iya. Itu sudah kerja ikut majikan berapa lama? Pokoknya masih 5 tahun yang lalu loh saya dituduh. Oh, masih baru. Berarti sudah 15 tahun ikut majikan. Iya, pun masih dituduh seperti itu. Itu kan saya kan satu rumah sama Simba. Mbakong ya? Iya, Mbakong itu masih belum pekon, belum pokoknya masih waras lah kayak ingatan normal. Tiba-tiba itu ngomong gini, pagi-pagi aku dipanggil. Panggilanku kan Mila ya kalau di situ. Mila, sini kamu. Mila huleng lo ya Ika. Tuh. Terus? Iya, ada apa Kak? Sini duduk kamu. Uangku hilang $6.000. Pasti ini kamu yang ngambil. Kemarin kan kamu tak ajak ke Yamcha, nggak mau gitu. Terus loh,
enggak, aku enggak ngambil gitu. Buktinya uangku lo enggak ada gitu. Dulu kamu pulang ke Indonesia berapa kali itu bawa gituan, pokoknya apa katanya dituduh gituannya hilang. Terus aku ya menjawab, saya pulang ke Indonesia berapa kali, katanya barang kamu hilang. Tapi kok baru sekarang ngomong ke aku kayak, kok nggak kemarin-kemarin ngasih tahu aku atau menegur aku. Sekarang kamu tuduh mencuri uang. Terus dituduh katanya setiap saya pulang ke Indonesia barangmu ada yang hilang. Itu kok kemarin-kemarin kamu nggak menegur saya, aku gitu. Dia tuh ya ngomel aja gitu. Namanya juga orang tua ya. Maksudku kalau aku meladeni ngomel ya gimana. Dia tuh nelpon anak-anaknya gini, pokoknya kamu harus aku undangkan polisi gitu. Pokoknya sampai kamu salah, pokoknya kamu dikeluarkan dari Majikan. situ gitu. Simbahku bilang, aku ya menantang, nggak apa-apa, silahkan telepon polisi. Aku nggak takut, aku justru senang. Justru polisi itu bisa menilai aku salah enggaknya, aku gitu. Sampai ngomong gitu ke majikan. Iya, kembahku baik, masih berdua gitu. Mbahku nelpon anaknya, aku juga nggak mau kalah. Aku nelpon anaknya 2 sama cucu-cucunya tuh tak suruh ngumpul di situ. Jadi polisi datang, anak cucunya juga udah di situ. Oh, dipanggil nih polisi tenan sampean? Iya, Mbak. Terus digeledah? Polisi 2 jam aku. Itu lemariku itu diambilin satu-satu pakaiannya sama polisi. Polisi 2 menjaga aku sama menantunya kakek. Yang polisi satunya itu sama kakek ngajak bicara terus masalahnya gitu-gitu. Terus saya nggak nangis, nggak apa ya, saya nggak takut gitu. Terus habis gitu sudah dicek semua sampai dibawakan tutut itu. Oh, X-ray. Iya, gitu ya. Sampai 2 jam terus hasil akhirnya? Hasil akhirnya ya memang yang nggak mencuri. Terus habis gitu yang terakhir kali kan ada koperku kan. Awal-awalnya itu sampai 2 jam itu saya nggak menangis, nggak sedih, pokoknya aku tunjukkan bahwa aku benar. Terus pas yang tas terakhir, koper terakhir itu gini, mungkin udah capek pikiranku, nangis aku jerit-jerit. Memang enggak kok. Polisinya sampai takut, enggak, aku jerit-jerit. Terus aku dengar juga polisinya kayak ngomong gini sama majikanku. Pokoknya aku kan dicek KTP, kan aku juga nggak menggadaikan apa-apa ya, takutnya mungkin apa gitulah ya. Atau kirim uang apa seperti itu. Terus polisi itu ngomong sama majikan gini, cecemu itu kasih uang 500 biar buat beli jajan, biar dia nggak takut. Otakku itu tahu pasti biar aku nggak menuntut balik gitu loh ya. Dia tahu seperti itu, tapi aku nggak mau melakukan seperti itu ya. Yang penting kan aku nggak mencuri. Aku mau dikasih uang 500, aku nggak mau, Mbak, menolak. Sampean dikasih uang 500 gitu? Maunya dikasih 500 sama nyonyaku itu. Ini buat itu ya, buat beli jajan gitu. Enggak, maaf, saya ada uang kok, aku gitu. Buat beli jajan, maaf, nggak usah. Maafkan bapak saya ya, gitu anak. Nggak apa-apa, aku paham kok, orang tua tuh ya seperti itu gitu. Tapi selanjutnya itu kan berarti sampean walaupun sudah dipanggil polisi, udah digeledah barang-barangnya sampean, hasil akhir tidak ada. Tidak terbukti sampean mencuri. Iya. Oke. Terus habis itu kan itu 5 tahun yang lalu, artinya kan sampean sempat nambah lagi. Sampean nggak sakit hati digituin? Ya, enggak ya, awal-awal sih sakit hati, nelongso itu pasti, tapi kan kayak teman-temanku tuh bilang ya, kayak pembantu yang satunya, wah aku kalau jadi kamu dituduh seperti itu, aku cepet angkat koper. Kalau prinsip saya nggak begitu, karena aku nggak salah, aku tetap bertahan, tujuan saya bekerja gitu. Nanti kalau aku cepet-cepet angkat koper kan kesannya juga aku ya jelek, aku ya gimana gitu. Tetap bertahan. Iya. Kondisi kakek bagaimana sekarang? Sampai ngerawat 22 tahun. Ya. Umur berapa kakek? 95 tahun. 95 berarti waktu pertama sampean datang 20 tahun, songo dikurangi loro berarti 7,5. Dulu masih gagah perkasa ya? Iya, masih belum operasi jantung.
setiap saya libur itu juga enggak, pokoknya dia sendiri masih bisa merawat, pokoknya masih bisa gitu loh ditinggal-tinggal. Itu sekarang ya udah seperti itulah, pendengarannya berkurang, makanya itu sudah kabur. Oke, yang terakhir tips untuk teman-teman yang mungkin baru pertama mau ke Hong Kong atau mungkin yang masih adaptasi di Hong Kong, masih baru mungkin belum nyampe setahun kayak gitu ya. Mungkin adaptasi itu kan masih agak abot lah. Kalau dapat majikan yang pelit, kalau dapat majikan yang super cerewet kayak gitu kan, terus dapat majikan yang senangannya dulit-dulit, terus dapat majikan yang gak percoyonan, suruh belanja, suruh nulis kayak gitu. Untuk tipsnya sampean bagaimana? Ya, pesan saya buat teman-teman yang baru datang ke Hong Kong ya, tetap semangat, karena intinya tujuan kita tuh kesini ya cari uang ya, selagi kita masih berada di kebenaran ya, pokoknya jangan takut gitu loh, tetap semangat. Meskipun majikan pelit atau cerewet, yang penting beliau nggak memukul ya, yang penting dapat bayaran. Seperti itu aja. Pokoknya intinya kerjanya ikhlas ya, ikhlas, sabar ya. Indah pada waktunya ya. Iya, insya Allah. Panen, amin. Indah pada waktunya. Biar saya nggak ngomong, ngomongkan kamu. Oke. Apa pada waktunya? Kode referralmu YRP berapa? Tersingkur. Oke, terima kasih Mbak ya untuk tips-tipsnya yang terakhir, sangat luar biasa sekali. Sehat selalu untuk Mbak C. Mudah-mudahan sukses, apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan terwujud semuanya. Amin. Sampai rambutnya udah mau putih ya, wis disemir. Rambutnya udah berwarna-warni, kadang putih, kadang coklat, kadang putih. Yang tas tangi iki lho, yang tas tangi iki berapa tahun woi? Dia 7 tahun satu majikan, 7 tahun di Taiwan. 7 tahun di Taiwan, 7 tahun satu majikan. Gendeng gak enek sing sithik, Bu. Iya, iki sing sithik. Sithik tok. Lama-lama juga ini kan dari tebok bosok kabeh kok. Tebok bosok. Yang kedua ketemu lagi dengan tebok bosok Mbak Diana Anzumi. Blenger yuk. Blenger. Ya, kayak Mbak Renia sih. Oke, Mbak Renia apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat terus. Oke, alhamdulillah Mbak Renia ya, selalu seger waras, ceria, wajahnya tidak ada merasakan capek, keluh kesah. Wes, pokoknya happy. Kakan duwe ah, pokoknya happy. Nah, ini rajanya dari ratunya Ratu Sila ya. Karena pokoknya wes digagah kabeh. Masalah masakan Cina, masalah bahasa China. Silai. Ane celuk silai dene. Cara terus masalah mengatur keuangan nggak pernah utang. Alhamdulillah wes juga hasil di Hong Kong. Mbak Reni ya, pesan-pesan aja bagaimana cara adaptasi dengan majikan baru di Hong Kong. Pikiranku ada premier iki, Mandro. Pokoknya sabar, ojo apa jenenge, kok diseneni ngambek. Ojo ngeluh ya. Ojo ngeluh sih, pokoknya soalnya majikan tuh apalagi jaga nenek ya. Nenek itu kalau sudah komplikasi cerewetnya minta ampun, di jalan-jalan di bis nanti juga diomet apa nama kita dijelek-jelekin. Pernah ya sampai ngerasain kayak Aku pernah di pasar, di dalam bis. Terus diajak makan sama anaknya itu di restoran. Pulangnya di dalam taksi, diomelin kok enak kamu diajak makan yang mahal-mahal. Padahal yang ngeceng anaknya. Itu udah biasa. Jadi didengerin aja wis. Gak usah telepon hati, tapi perasaannya sampean saat itu bagaimana? Digituin majikan? Ya namanya kita diomelin gitu ya loro ati sithik lah. Tapi wis kebal. Apalagi mbak kan komplikasi. Komplikasi pikirannya kan gitu lah. Papa 3 kali. Namanya diajak McDonald, bayar separuh-separuh. Waduh, bukan aku dijing makan. Terus? Separuh-separuh. Wih juga pernah ngalami kayak ngono ya? Pernah aku di McDonald. Yang jahat juga gitu. Yang jahat tapi aku yang bayarin temennya. Yang jahat orang 150 download. Yang jahat urunan. Yang jahat sempat urunan? Urunan. Sama bae kuwi? Iya, tapi aku dibayarin sama temennya. Terus diajak nganter tamacok. Kan biasa kalau tamacok dulu tuh orang
uang $1 itu berharga kan. $1, $2 itu semuanya minta ampun zaman dulu itu. Kan bantu-bantu di rumah temennya, masa kita diajak ke situ diam ya, bantu nyuci piring apa nyapu gitu. Nanti yang menang ngasih aku $2. Ya tuh diungkit-ungkit sama mbahku. Kok enak kamu? Apa $2? $2 zaman dulu nggak ada 2 $2 tuh banyak itu. $1 tuh banyak itu dulu. Kalau sekarang 50 banyak. Dulu. Diungkit, kok enak nggak kerja dikasih uang gitu. Tak kembalikan langsung ke temannya yang ngasih yang menang lah. Terus temannya gini, jangan diambil hati lah. Mbahku memang gitu, jangan diambil hati, kamu ambil aja uangnya, aku yang ngasih kamu. Pokoknya semuanya di pernah tak alami ya. Alami. Wis pokoknya dilakoni ae lah ya, niate akhirnya kebal. Wis pokoknya mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Pokoknya ngomel-ngomel sampai aku pernah dulu ya, dulu belum ada peraturan bersihin kaca. Jendela rumah di daerah Aberdan tuh ya, rumah kecil-kecil kan, di bawah jendela ada kayak piani orang rumah bawah ya. Suruh nyapu itu, nggak ada pengaman, ini nyapu itu aku dulu pernah. Tapi aku pegangan sama jendela gini. Kan sangat berbahaya, lantai 5 aku dulu itu. Saat itu ya, tahun berapa Mbak? 2004, 2005. 2005. Nyawa taruhane ya? Iya. Udah gitu mau finish, dia ngaboti aku. Aku jam 3 subuh pernah disuruh buat jajan. Jam 3 subuh? Subuh. Tapi saat itu sampean kepengen mulih gak? Kelingan omah gak kerasan mulih? Kok soromen? Niatnya kesini kerja nggak ada, niat pulang-pulang enggak. Malah 3 bulan kan ambil aku pertama kali pembantu ya. Mau dipulangkan, tapi agent nyelondoi terus sama mbahku itu ya, jangan dipulangkan, wis sabar, kamu belum pernah ambil pembantu gitu. Akhirnya terus sampai finish aku mau finish, dia ngabotin aku. Terus ikut ke adiknya itu. Adik majikan. Oh, perjuangannya kayak ngono ya. Tangi jam 3 subuh. Subuh suruh buat kue aku. Buat apa itu? Iya, sampean lakoni? Iya. Itu apa kayak wandang tapi yang hitam itu. Tapi tok daging babi aku subuh itu. Kayak gini. Subuh lainnya tidur aku buat makanan. Perasaannya sampean saat itu bagaimana? Lakoni ae? Ya ngedrumet tapi dilakoni. Biasalah. Iya. Oke, semangat ya, luar biasa perjuangannya. Nah ini teman-teman ya yang masih baru-baru, yang mungkin kadang suruh bangunnya pagi non-stop kerja sampai malam ya. Ternyata Mbak Renia yang sudah 17 tahun di Hong Kong itu juga pernah mengalami hal yang pahit kayak ngono ya. Tapi dilakoni sampai finish Mbak. Sampai finish aku 2 tahun di situ, terus pindah di rumahnya adik. Mau pindah ke orang lain nggak boleh. Katanya takutnya aku dapat majikan yang nggak baik. Mending ikut Ayi aja. Kan orangnya sudah kenal aku gitu. Oke, siap. Oke, terus Mbak Renia terakhir ya, pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin masih baru-baru, cara adaptasi majikan Hong Kong itu bagaimana? Menurut jenengan, sampean yang udah lama di Hong Kong, majikan Hong Kong itu seperti apa Mbak? Biar ada persiapan teman-teman untuk mempersiapkan selain nopo gajinya yang gede. Terkenalnya kan Hong Kong gajinya gede, enak nyambut gajinya, pendak minggu libur. Nah kenyataannya seperti apa? Hong Kong tak seindah foto profil. Ya kan libur. Delok nang videoku lek ngosek WC kae padha ae ngosek WC lek. Tapi lek kerja melok wong ki ya soro, majikan kerja ya padha ae balike bengi budal isu. Kan melok wong ya soro. Lek duwe nek aja sampe semangate separuh-separuh. Wis niat kerja ndek luar ki ya. Niat terus aja sampe mandek-mandek, aja sampe balik. Yang penting kok hasilnya wis nrimo hasil kok enak itu. Terus nrimo gaji enak kok seneng kok. Pokoknya dilakoni sik ya. Pokoke kabeh dilakoni. Ojo titik-titik ngeluh. Ojo titik ngeluh, aku ora tau ngeluh aku. Ngebrik ganti majikan. Padha ae. Niate golek duit wis dilakoni sik. Dilakoni. Wis sun sangat. Aku mbiyen yo kaget kok. Kaget piye? Sempat 2 tahun kaget. Pertama kan aku ning Singapura ki majikan ngene yo rewel apa barang. Bar mlebu Hong Kong ki lebih parah meneh ya Allah. 2 tahun iki aku ora entuk hasil loh. 2 tahun. Cek pemanasan tok. Maksudnya piye kok gak entuk hasil? Kan kerja, kan dapat duit. Aku nih dulu kerja di
ya di Hong Kong ini dulu 2 tahun sempet hampir nggak bisa proses masuk ke Hong Kong lagi loh. Aku dulu dua kali ganti majikan kan. Oh, gonta ganti majikan. 2 kali kan. Terus aku terakhir aku memutuskan udahlah aku pulang Indo dulu ya. Ganti potongan dia itu ya. Aku dulu kerja di mana? Di pertama kali aku dapat majikan dari PT di ini loh, mid level. Ya Allah. Ini ya dinding ini disuruh lap pakai 5 tahap loh. Air pertama air biasa. Kedua dikasih detol. Pertama lap ya dinding kamar mandi. Tembok ini air biasa. Kedua tembok rek dhuwur kan. Terus kedua pakai detol ya. Tahap ketiga dibilas lagi pakai air biasa. Keempat pakai biopaxoy. Kelima bilas lagi, terakhir udah selesai. Ih, ada kamera semua. Mukanya majikan nggak dilap sekalian? Enggak. Majikan langsung kinclong. Ternyata ya itu majikan punya riwayat nggak bagus. Dia itu nggak ada yang finish majikan di situ. Ternyata habis Naga kan masuk hari Rebo ya, jam 10 dijemput dia, Kamisnya siang balik lagi ke agent. Aku nggak kuat. Dulu kan terus udah gitu alhamdulillah sih habis itu dapat majikan di Saiwanho, jaga mbah. Setahun 3 bulan meninggal. Dipinisin. Terus abis itu dapat majikan jaga mbah juga di Saukewan. Di situ istrinya orang Thailand kan, tapi belum nikah, kumpul kebo. Terus ya gitu lah, terus Naga di situ ngebreak, terus habis itu pulang Indo loh. Udah terus, tuh proses lagi 6 bulan loh. Dulu itu waktu proses. Temennya saya itu dulu bantuin prosesin loh. Dia itu dapat fax dari agent ya, itu ngeterjemahin. Untung temennya saya itu bisa Inggris gitu kan, jadi tahu tulisannya apa. Ini kamu kenapa kok yang di mid level itu kok kerja cuma sehari. Terus yang kedua yang di Saukewan kenapa itu harus tulis story. Terus udah gitu harus bener pas jawabannya, alasannya gitu. Terus ya alhamdulillah loh, saya 6 bulan di rumah proses bisa. Terus dapat majikan di Fort Ratio itu loh. Finish. 2 tahun. 4 tahun. 4 tahun finish. Terus ganti majikan yang sekarang kakek. Jadi itu di mana, di Fanling. Finish di mana, di Fort Ratio di Fanling itu loh. Setahun setengah itu. Kakek pertama meninggal. Kakek umur 97 tahun. Kena sakit itu Alzheimer, paru-paru itu. Terus sebulan setengahnya kemudian nenek nyusul. Berarti meninggal lagi semua. Terus dapat majikan sekarang. Iya, udah. Alhamdulillah. Lika-liku perjuangannya ya. Iya, enggak. Makanya benar kata orang, teman-teman lain bilang di kerja enggak di mana lah, pokoknya di luar negeri itu 2 tahun itu pasti baru pemanasan aja. Dulu di Singapura juga gitu, saya di Singapura lagi lebih parah. Job kerja itu di Singapura, ternyata diperkerjakan di Malaysia loh. Rumahnya 3 lantai di Johor Bahru dulu tuh. Terus saya nggak mau loh, kerja sebulan setengah. Akhirnya pulang. Terus saya bilang, kamu tahu nggak saya ini ilegal loh kerja di Johor Bahru. Kamu kalau MOM tahu ya, kalau Singapura dulu MOM tahu loh, kamu bisa kena denda loh. Saya itu langsung takut. Majikan saya kan orang Melayu, bukan orang Chinese, orang Melayu. Ternyata lebih teruk lah dapat orang Melayu di sana tuh. Terus habis itu saya dibalikin ke Singapura, dapat majikan jaga kakek juga. Makanya kenapa saya suka jaga orang tua, karena experience saya dari Singapura jaga orang tua gitu. Saya nggak bisa jaga anak. Nggak bisa ya? Nggak. Ini kan juga anak. Nah, ini anak kabeh iki. Dari Singapura dulu juga kakek yang saya jaga stroke. Nah, kayak bayi tabung kayak. Bayi tabung. Oke. Ceritanya berarti supaya lebih tahan kan nggak usah diperdulikan. Iya. Terus mentalnya fokus kerja, fokus memperbaiki diri. Terus memang kebiasaan mereka ya kayak gitu. Tapi kalau nggak selagi nggak mukul ya nggak apa-apa ya. Intinya kayak gitu ya. Jadi kalau yang nyemek-nyemek, yang sedikit-sedikit ngeluh berarti dia nggak belajar.
dia nggak mau. Berarti dia nggak datang ke komunitas YouTuber Hongkong. Ya. Silakan datang ya untuk membangkitkan aura-aura. Gairah baru. Jadi, kamu kesini komen, kamu kan pendengar setia baru datang di Hongkong toh. ya. Nah. Mana yang komen itu? Nah. Madep ini, Sini. kamerane. Sini. Kamerane madep gak iso iki. Gak usah, situ aja. Kamu ke situ. Jangan. Kan kamu kan masih baru. Ini putar. Apa yang Anda dapat selama jodoh buyan wong rono. Piye? Nang. Anda baru piye? Dirimu masih baru piye? Heeh. Wong dhek masikane yo enak kok jirine. Alhamdulillah kalau majikan sangat baik ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya pokoknya mereka welcome sama saya ya gitu. Dan sampean bisa kerja. Alhamdulillah Pak. Walaupun kerjanya cuma bersih-bersih rumah, ngurus kucing, masak juga enggak, belanja juga enggak. Oh enak no. Alhamdulillah. Masak enggak. Mereka selalu beli kalau makan. Berarti Bisa resik. Bisa resik-resik iki jendela sampean resik ping 10 ya sedino. Enggak mesti Pak. Kalau jendela itu kalau aku ya paling seminggu sekali. Jisone kalau Jiso setiap hari harus bersih karena mereka termasuknya harus jorok. Kalau jorok 5 sama saya Pak. Cuman kan mereka punya kamar mandi satu-satu. Ya kamar mandinya dibersihin semua. Bersihin semua setiap hari. Wes, gak enak lain. Enggak ada. Cuma ya paling kita ininya di kucing betah ya. Betah. Alhamdulillah kalau betah. Kira-kira sampai 2-3 kontrak aman? Insya Allah kalau bisa, amin. Amin. Tapi gak ngeluh kan? Alhamdulillah nggak ngeluh. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini adalah cerita dari yang baru dan yang lama, dan ini banyakan yang lama yang mau welundase wis. Ya, gantian yang baru. Ya. Yang konten di sini adalah orang-orang yang kakean duit. Amin gitu loh. Amin. Doain itu kok mesti gare amin nih kok uang ya. Biar gantian yang baru ya Pak ya, rezekinya ya Pak. Ya, ini yang kakean duit semuanya ya. Ini orang-orang kakean duit ya, saya kasih tahu ya. Sampai bingung kate ngentekno piye. Akhirnya ra gelem mulih nang Indonesia. Enggak betah ning negarane dhewe ya Pak ya. Apalagi nih yang tidur ini, oi. Yang tidur ini lah. Iki saking akeh duite kate. Iya. Nek pesen pesawat jet kate nanti. Oke. Gitu aja. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga tontonan ini bisa menginspirasi. Amin. Semangat. Amin. Bahwa perjuangan untuk mencapai 5 kontrak, 6 kontrak, 7 kontrak, sampai 10 kontrak itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang gampang. Dan mereka juga sama seperti kalian, oke? Mereka sama merasakan perih, remuk, ajur, mumur, gak karu-karuan. Ya, dihapusi. Hei, korban penghapusan kredit utang. Mana yang jadi korban? Angkat tangan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Korban utang gak dibayar. 1, 2, 3. Ada 3 manusia. Ini kan sama seperti kalian. Kalau masalah uang ya ini karena enggak, yang ngutangin enggak dibayari orang-orang yang baik hati. Oh, saking baik hatinya. Aku sebenarnya punya cerita mau tak angkat nanti lain kali. Oke, jadi orang-orang yang ya orang-orang yang ya orang ini ada yang konten tapi nggak ditekan tombolnya. Ini orang-orang yang korban juga ada ini ya teman-teman, korban bukan sejuta, 2 juta, 3 juta loh ya, ratusan juta ya, 150 juta bayangkan ya. Makanya orangnya masih hidup, saksinya masih ada, dan dia masih bahagia. Makanya siapapun kalian, makanya siapapun kalian jangan pernah mengeluh, perjuangkan itu kalau itu menjadi cita-cita kalian. Keep stay tune my YouTube channel and then see you next video. Bye bye.